Ya, Pak Henda, ada yang bisa dibantu, Pak? Eh, ini Bu, mungkin saya lagi banyak masalah nih Bu. Masalah. Ya, boleh. Bentar saya pasang headset saya dulu, Pak. Bu Pilih sehat kabarnya? Halo Bu Pirli. Henda? Halo. Iya, Ya. tadi suara saya terdengar nggak, Pak? Oh, tidak terdengar Bu Pirli. Oh, tidak terdengar. Ya, baiklah. Ya. Kalau gitu. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, Ya, untuk untuk hari ini ini saya lagi saya banyak lagi banyak masalah nih Bu masalah, Bu Pirli. Firly. Oh iya, ada yang bisa di-sharing, Pak? Apa tuh yang Bapak rasakan? Eh, Eh, jadi jadi di kelas di saya kelas saya itu lagi itu banyak lagi banyak masalah. masalah. Bukan banyak Bukan sih, banyak ada sih, ada masalah. masalah. Ya. Jadi Jadi salah salah satu satu siswi siswi saya saya itu itu tawuran tawuran dengan kelas dengan lain kelas Bu. lain, Bu. Iya. Lalu, Pak? Jadi Jadi saya saya merasa itu merasa selalu merasa selalu disalahkan disalahkan oleh oleh guru-guru lain. guru-guru lain. Ya. Padahal Padahal setiap hari saya saya selalu nasihati, nasihati nasihati murid nasihati saya. murid saya. Padahal itu bukan Padahal itu bukan laki-laki, laki-laki, perempuan loh perempuan Bu, loh, Bu, yang yang berantem. berantem. Ya. Kemudian, Pak? Eh, Eh, kemudian anak kemudian anak tersebut tersebut dipanggil orang dipanggil tuanya, orang tuanya, suruh suruh dipanggil orang tuanya menghadap kepala menghadap sekolah kepala Bu. sekolah, Bu. Iya. Yang saya Yang saya kagetkan, kagetkan ini ini kepala kepala sekolah dan para sekolah dan guru para guru mengingatkan ini. mengingatkan ini, Bu. Mohon maaf, Pak, agak kurang kedengeran barusan. Gimana? Ya, Ya. kepala Kepala sekolah sekolah dan dan guru guru yang katanya yang jadi katanya jadi korban korban itu itu mengancam mengancam KJP-nya KJP-nya dicabut Bu. dicabut, Bu. Atau yang Atau paling yang keras, paling keras dia dia dikeluarkan dari dikeluarkan sekolah dari Bu. sekolah, Bu. Makanya Makanya beberapa beberapa hari hari ini ini saya sering saya sering murung. murung. Ya. Jadi di sini Bapak merasa murung karena em, terjadi tawuran antara anak Bapak dengan anak murid lain. Kemudian Nah, Bapak juga di sini em, merasa dipojokkan karena dianggap tidak bisa mengurus murid Bapak atau tidak memberikan nasihat kepada murid Bapak. Seperti itu, betul? iya Iya, betul Bu. betul, Bu. Hmm. Jadi kira-kira kapan itu, Pak, terjadinya tindakan tawuran itu? Terjadinya itu Terjadinya itu sekitar sekitar 3 hari yang Bu. lalu, Bu. Itu Bukan pun di bukan di sekolah, sekolah, tapi di tapi luar. di luar. Ya. Lalu bagaimana Bapak merespon kejadian itu? 3 hari lalu berarti kan masih baru nih ya. Nah, Iya respon betul. apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menyingkapi hal itu? Yang pertama Yang saya pertama kaget saya Bu ya. kaget, Bu ya. Saya Saya shock. shock. Yang paling Saya shock, yang paling paling kaget itu kaget itu adalah adalah ketika ketika videonya videonya menyebar Bu. menyebar, Bu. Itu Itu bajunya bajunya kebuka Bu. kebuka, Bu. Sampai Sampai seluruh seluruh sekolah di sekolah di penjaringan penjaringan sepertinya sepertinya tahu tahu karena karena menyebar di menyebar di TikTok TikTok dan di media dan di media sosial lain. sosial lain. Itu yang Itu paling yang saya paling kaget saya itu. kaget itu. Untuk kronologi awal kejadiannya bagaimana, Pak? Hingga sampai ada video di TikTok dan tersebar itu. Awal mulanya mungkin bisa diceritakan, Pak?
Awal Awal kejadiannya kejadiannya menurut menurut saksi saksi itu itu mereka mereka berdua berdua diajak sama diajak sama temannya temannya di pinggir pinggir jalan jalan dan dan melakukan melakukan baku baku hantam, hantam, dan kemudian dan teman kemudian yang lain teman itu yang lain itu merekam, Bu. merekam, Bu. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan dalam hal mencari fakta-fakta dari kejadian ini? Nah, untuk mencari Untuk mencari fakta, saya fakta, tanya saya Bu ya tanya, Bu ya, ke ke siswa saya siswa itu. saya itu. Saya Saya tanya, tanya lah, kenapa kamu kenapa kok kamu bisa kok seperti bisa itu? seperti itu? Jawabannya karena Jawabannya dia karena dia dihina, dihina, dicaci dicaci maki, maki, kemudian kemudian dikatain yang dikatain yang jelek-jelek. jelek-jelek. Saya bilang, Saya kamu bilang, kata kamu kata siapa? siapa? Dia kata Dia Resi, kata Bu. Resi, Bu. Si Resi Si itu Resi itu siapa? siapa? Si Resi Si itu Resi itu temannya si temannya Ani, si Bu, Ani, Bu, yang ribut yang ribut sama anak sama saya anak itu saya itu namanya namanya Alia. Alia. Anya, Alia, Alia. Alia. iya. Iya. Jadi yang Jadi ngadu yang itu ngadu itu namanya namanya Resi. Resi. Resi Resi bilang kalau si bilang kalau si Ani Ani itu itu eh, eh, mengata-ngatain ngata-ngatain itu itu kalau si kalau Alia si itu Alia itu wanita nggak wanita benar, nggak benar, cewek nggak cewek nggak benar, benar, jadi jadi panas, panas. dan bilang Dan kalau bilang misalkan kalau si misalkan Alia si itu Alia itu ditantangin, ditantangin, ya ya, ditantangin untuk ditantangin untuk duel duel sama si Iya, sama Ani. si Ani. iya. Lalu langkah apa yang sudah Bapak tempuh untuk untuk pendekatan terhadap kedua saksi, kedua belah pihak ini, ketiga ya, saksi, pelaku dan korban. Ya. Apa saja yang Bapak sudah lakukan, Pak? Yang pertama menasihati, ya. menasihati, Bu, ya. Awal-awal Awal-awal menasihati, menasihati, kemudian kemudian dipanggillah dipanggillah ke kepala kepala sekolah. sekolah, Setelah itu setelah semuanya itu semuanya diinterogasi, diinterogasi. dan Dan yang bikin yang pusing bikin pusing saya, seperti seperti saya, saya, ini anak ini anak akan dapat akan dapat ancaman ancaman dikeluarkan dikeluarkan atau atau KJP KJP dicabut, dicabut. sedangkan anak Dan tersebut anak itu anak tersebut itu yatim. anak yatim, Bu. Untuk yang Bapak lakukan mungkin kepada orang tua bagaimana, Pak? Apakah mungkin ada pendekatan mungkin dari orang tua? Ya, orang tua Ya, sih orang tua dipanggil sih juga, dipanggil ya. juga, Bu, ya. Mm-mm. Dan Dan orang tua dari kedua kedua pihak pihak sebenarnya udah sebenarnya udah memaafkan, memaafkan. tapi Tapi kepala kepala sekolah sekolah dengan dengan tegas dia tegasnya dia menolak menolak kalau kalau anak anak ini ini dilanjutkan dilanjutkan di di sekolah sekolah ini. ini. Seperti itu. Jadi dari kasus anak Bapak ini terdapat saksi. Apakah Ya, Bapak sudah mengkonfirmasi ke pelaku yang si Alia ini? Ya, kita masih azas praduga tak bersalah dulu ya, Pak ya, karena masih belum tahu ini benar atau tidak ini. Tapi apakah Bapak sudah maksudnya Bapak sudah melakukan pendekatan apa kepada si Alia selain kepada Ani, ke Resi? Kalau ke Alia bagaimana, Pak? Kalau ke Alia, kalau ke Alia, ketika itu saya menasehati kenapa ini terjadi, dan apa sih sumbernya kok bisa si Alia ini emosi sangat tinggi, padahal kelas itu terlihat anaknya pendiam. Kemudian sama si Ani, ternyata si Ani juga sama anak pendiam, kata guru kelasnya. Tapi kok bisa seperti itu? Akhirnya saya tanya si Resi. Saya tanya ke gurunya juga. Ternyata si Resi itu sering melakukan ulah di kelas. Saya tanya lagi, Resi, emang kamu benar
ngomong kalau Kalau Alia Alia cewek nggak benar, nggak benar, kata si Ani. kata si Ani. Tadinya nggak ngaku, Tadinya Bu. nggak ngaku, Bu. Terus Terus ditanya, terus ditanya, dilakukan pendekatan di sekolah, pendekatan juga, juga, sampai sampai pendekatan wali pendekatan wali murid. murid. Akhirnya Akhirnya mengaku mengaku kalau kalau akhirnya akhirnya dia itu dia itu berbohong berbohong karena karena ketidaksukaan dia ketidaksukaan dia sama si sama Ani. si Ani. Jadi untuk fakta yang terkuak yang sebenarnya bahwa kesalahan itu terletak pada si Resi ini. Jadi Iya, Alia betul. dan betul, Ani Bu. ini sebenarnya sebagai korban karena diadu domba begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, oke. Jadi untuk kedepannya, untuk dari penyelesaian masalah ini apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, Ya, yang saya yang ingin saya ingin lakukan mungkin mungkin lebih ketat lebih ketat lagi lagi untuk untuk pendekatan pendekatan ke murid, lebih sering lagi menasehati, mungkin mungkin lebih sering lagi berdoa bersama, dan dan hubungan antara saya dan wali murid harus berjalan dengan berjalan baik. dengan baik. Dan untuk penyelesaiannya ini jadinya bagaimana Pak? Bapak akhirnya memutuskannya dan bersama dengan kepala sekolah bagaimana jadinya? Untuk Penyelesaiannya akhirnya akhirnya si si Alia dan dan si Resi ini tidak tidak dikeluarkan dari dikeluarkan dari sekolah, Bu, atau atau KJP dicabut dengan syarat dengan syarat wali murid dari Alia, Resi atau Ani itu mau bertanggung itu jawab mau bertanggung jawab kalau kenapa-napa lagi. Jadi Bapak di sini sudah menemukan resolusi dari yang apa Bapak rasakan dan Bapak juga merasa perlu untuk melakukan banyak pendekatan gitu ya Pak. Dan saya setuju dengan apa yang akan Bapak lakukan dengan anak-anak murid Bapak. Memang kita butuh untuk lebih memahami murid-murid kita. Saya sangat setuju. Dan saya rasa Bapak sudah bisa menemukan resolusi atau penyelesaian dari apa yang Bapak resahkan selama ini. Nah, mengenai dari tadi kan Bapak merasakan ada perasaan merasa dipojokkan oleh kawan-kawan karena dianggap tidak bisa membimbing murid. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir perasaan itu? mungkin Untuk meminimalisir perasaan saya mungkin lebih semangat lagi dalam mengajar, kemudian aktif lagi. Saya akan buktikan kalau saya ini bisa. kalau Kalau saya saya ini guru yang bisa. Ya, setuju sekali, betul sekali. Ya. Jadi yang bisa mendefinisikan kita ya diri kita, orang-orang hanya bisa menilai dari bukunya saja. Jadi saya acungin jempol dengan semangat Bapak, hebat, Bapak sudah bisa membuat keputusan yang sangat baik. Semoga Bapak semakin lebih memahami siswanya dan semakin yakin dengan dirinya bahwa Bapak tuh bisa. Keren Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Senang membantu Pak Henda. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Henda. Langsung lanjut apa? Ini udah berapa menit nih? Kita sampai jam berapa? Setengah jamnya. Iya. Jam 8 ya? Gantian saya yang jadi. Iya,
Saya yang jadi coachnya. Ya. Assalamualaikum Pak Enda. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Bu Firly. Firly. Alhamdulillah. Pak, Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. iya, Pak, saya mohon bantuannya dong Pak. Saya bingung Pak, buntu saya nih Pak. Emang ada Emang apa ada ya? apa ya? Gini Coba Pak, ceritakan pada saya. apa yang kira-kira Ibu rasakan sekarang. iya Pak, jadi saya ini punya murid Pak. Nah, saya bingung sama murid saya karena murid saya tuh udah 2 kali membolos. Nah, selain membolos, dia itu juga berbohong Pak sama saya. Dia berbohong, dia eh, pura-pura jadi minta orang lain buat pura-pura jadi abangnya untuk meminta izin. Padahal itu jelas banget bukan dia Pak. Nah, kemudian jadi gini Pak permasalahan awalnya. Dia itu kan biasa Pak, budaya di sekolahan kita ini kan ada standar untuk kerapian ya Pak mengenai rambut. Nah, siswa ini saya minta buat potong rambut. Biasanya saya janjian sama anak-anak Pak, ya kan, seperti yang disepakati kemarin sama guru-guru semua kita nggak boleh pakai kata ancaman ataupun tindakan memotong rambut ya. Jadi saya udah janjian aja sama murid saya. Kamu mau hari apa buat ngemotong rambut kamu? Nah, pada saat yang pertama kali tuh Pak, yang bolos pertama, awalnya juga gara-gara rambut Pak. Rambut. Teman-teman yang lain semuanya nggak ada masalah. Tapi giliran dia, saya udah janjian baik-baik saya ngomongnya. Lah, pas hari hanya untuk pengecekan, dia nggak masuk. Nah, pada saat itu saya langsung sigap untuk menelpon orang tua. Ini kenapa tidak masuk? Dan orang tuanya mengatakan ternyata dia berangkat sekolah, bolos berarti kan. Nah, kali pertama itu saya cuma memberikan peringatan dan udah selesai gitu ya Pak ya. Nah, kali kedua ini kembali karena masalah rambut. Saya juga nggak paham apakah ada ketakutan apa gitu sama saya. Perasaan sih saya baik-baik aja sih Pak. Nggak ada ngomong kasar. Maksudnya bener-bener, yaudah kamu mau kapan gitu kalau Pak beneran. Nah, terus potong rambut. Karena dia belum bisa belum potong rambut, saya telepon orang tuanya. Posisinya ibunya yang angkat Pak. Nah ibunya itu bilang dia mau janjian hari Rabu Miss katanya. Oh iya hari Rabu nggak apa-apa Bu. Katanya dia kan nggak punya duit tuh ibunya. Saya akhirnya beri perpanjangan waktu. Ya udah Ibu, kalau emang sampai Rabu belum, khawatirnya belum, sampai Jumat saya tungguin gitu. Mudah-mudahan Jumat udah ada duit, udah rapi ya Bu ya. Jadi Senin saya ngecek udah rapi Bu ya. Iya katanya. Udah tuh, saya udah tenang. Lah hari Senin dia nggak masuk Pak. Nggak masuk, saya telepon dong orang tuanya yang nomor yang saya punya. Yang ngangkat ternyata anak-anak. Dan ada bisik-bisik, bilang-bilang, lu jadi abang gue lagi apa gitu. Itu terdengar sama saya Pak. Lalu saya merespon, lah kamu siapa? Kalau emang benar kamu abangnya, ayo video call saya mau lihat abangnya yang mana. Gitu. Langsung ditutup sama anaknya. Saya mencoba hubungi kemana-mana, nggak dapet tuh Pak, nggak bisa. Akhirnya saya buatlah keputusan, saya buat surat untuk orang tuanya biar datang. Tapi memang waktu ya Pak. Ya, berarti tujuan Bu Firly datang ke kantor Bapak itu untuk mengungkapkan atau membicarakan tentang muridnya sering bolos. Iya. Nah, itu udah datang Pak orang tuanya, saya bilangin untuk kali kedua ini anak kembali membolos karena rambut. Kalau dulu kan sempat ada prasangka gara-gara gurunya kali ini, padahal sudah saya katakan kami semuanya dengan janjian. Nah kali kedua ini kembali heran ini kenapa ini ya. Akhirnya kemudian
tiba-tiba bapaknya itu menggunakan nada tinggi Pak kepada anaknya, dan anaknya tiba-tiba menangis. Saya bingung Pak, aduh anak ini kenapa? Padahal kalau di kelas ya biasanya rajin masuk, tapi kok gara-gara rambut doang dia jadi ciut. Aduh, karena saya berpikirnya kan membolos itu kan tindakan yang cukup berat ya Pak ya, pelanggaran cukup berat. Nah, dan saya jadi bingung gimana caranya memotivasi anak ini, sedangkan dia diem aja, kalau di kelas tuh diem, dikasih tahu yang ngedengerin doang Pak, tapi di dalam hatinya ya mungkin dia nggak ngedengerin, saya nggak tahu juga. Saya jadi harusnya gimana ya Pak ya. Orang tuanya udah didatengin, orang yang tuanya marah-marah gitu, emang orang tuanya agak galak sih Pak, gitu Pak. Terus dalam benak Bu Firly, kira-kira ada hambatan gitu sih agar anak menasihati anak itu, atau hubungan Bu Firly sama orang tuanya? Iya, kalau saya menganalisa siapa ya, memang harusnya saya ini melakukan home visit dulu Pak ke rumah orang tuanya. Karena saya melihat dari cerita bapaknya ini, jadi anak ini dekat sama ibunya. Sedangkan kalau dengan bapaknya terlihat sekali kalau anak ini tidak dekat, malah ketakutan gitu Pak. Jadi saya merasa, oh mungkin kuncinya ini saya tuh harus melihat lingkungan di rumahnya. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya. Sehingga saya bisa menganalisa kalau misalkan saya memberikan motivasi lewat bapaknya, mungkin akan sulit karena kan anak ini takut sama bapaknya. Biasanya kan kata-kata motivasi itu bisa masuk kalau orang yang dekat sama anaknya kan ya Pak ya. Iya betul. Jadi saya memang harus home visit sebenarnya Pak. Jadi ketemu sama ibunya. Mungkin kalau dengan ibunya, walaupun judulnya kata bapaknya, sama ibunya mah dia berani. Tapi mungkin karena sepengalaman saya kalau anak berani untuk menjadi dirinya sendiri, dalam arti dia bisa membantah, dia bisa meminta, dia bisa merengek. Tandanya kan dia merasa dekat dengan orang tuanya yang salah satu itu. Jadi kemungkinan mungkin kalau lewat ibunya bisa dia dinasehati. Gitu. Itu sih Pak, bener saya harusnya home visit Pak. Sebenarnya bagus sih Bu ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu setelah membicarakan hal tersebut dengan sama orang tuanya atau ibunya? Ya kemarin sih kalau dari orang tua saya sempat menasehati dari bapaknya untuk supaya tidak terlalu keras untuk menggunakan nada suara. Tapi ya gitu ya Pak, karena salah satu faktor orang tuanya ini sudah sepuh ya. Jadi mengatakan ya saya emang gini Bu suaranya. Nah berarti kan itu udah saklek ya Pak. Nah kita agak sulit tuh kalau membengkokkan yang sudah saklek seperti itu. Jadi paling tidak habis ini saya harus minta izin dulu nih ke Bapak sebagai kepala sekolah untuk bisa memberikan saya izin untuk melakukan home visit. Kemudian sebelumnya saya juga harus mencari tahu dulu nih rumah anaknya di mana. Kemarin sih anak-anak bilang rumahnya itu di rumah susun. Iya Miss, yang rumahnya si Yures tuh rumah susun Miss, di tower apa D gitu, pas saya lupa, nanti saya konfirmasi lagi ke anaknya. Baru kemudian saya mungkin sekalian mengajak guru BK Pak izin, karena biar guru BK juga bisa membantu saya untuk memotivasi anak ini. Seperti itu sih Pak rencana saya untuk setelah ini. Rencananya bagus Bu ya, apalagi membawa guru BK, biar kita bisa kerjasama sama orang tua, sama guru dan guru BK juga. Dan saya dengar rencana itu ya bagus tinggal execute, dan saya percaya kok sama Bu Firly pasti bisa. Amin. Bisa menangani, karena saya akui Bu Firly itu sangat berpotensi untuk menyelesaikan masalah ketika, apalagi Bu Firly bekerja sama dengan guru BK. Ya. Makasih banyak Pak, semoga ya tindak lanjut saya nanti dilancarkan sehingga anak ini bisa tergetar hatinya, bisa termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Iya Bu Firly, semangat.
Yakin kalau Bu Firly bisa. Ya, Tetap semangat. makasih Pak. Ya, saya jadi lega Pak. Makasih banyak Pak atas masukannya, atas arahannya. Saya pamit dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.